Shalom saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam tahun yang baru ini. Saya percaya setiap orang rindu sesuatu pembaruan. Baik yang usaha, baik yang bisnis, baik yang studi, baik yang mengelola perusahaan-perusahaan swasta, dan bahkan hamba-hamba Tuhan, pelayanan rindu sebuah pembaruan. Ada satu topik yang menarik untuk mengawali tahun baru ini, saudaraku. Mari kita buka sama-sama, kita membaca di dalam 2 Samuel 3 ayat yang pertama. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Saudara pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, dua hal ini penting kita alami. Sebab nilai kekristenan bukan hanya diukur dari urapannya sebesar apa. Kalau orang sudah berbicara soal urapan, tentu mereka akan menilai bahwa orang itu dipakai oleh Tuhan. Lihat, Tuhan bukan hanya buat itu saja. Tahun ini buat saya adalah tahun peperangan. Kenapa? Bukan peperangan hanya dititik dari luar ke dalam, tetapi dari dalam sendiri. Ingat, tahun ini Tuhan berikan pewahyuan kepada saya, yaitu tahun peperangan dari dalam. Diri kita ada musuhnya, yaitu daging kita sendiri. Keluarga kita ada musuhnya sendiri, yaitu orang-orang yang kita kasihi. Kenapa bisa terjadi? Jangan heran, banyak rumah tangga retak. Suami mulai goyah dengan istri. Perusahaan goncang oleh karena antara direktur dengan karyawan. Dan gereja bisa terjadi kegoncangan. Dan Indonesia sendiri terjadi kegoncangan. Karena apa? Ada musuh yang harus kita lawan di dalam diri kita sendiri. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tetapi persoalannya sekarang, kenapa kita mesti takut? Sebab di sini Daud mengajar kita untuk melangkah satu hal, yaitu melangkah lebih maju. Daud memberikan substansi dalam tulisannya, peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat. Catat baik-baik. Kian lama kian kuat. Sedang keluarga Saul kian lama kian lemah. Tahukah saudara bahwa Saul diurapi, Daud pun diurapi, tetapi cara peperangan yang beda. Saul berperang dengan kekuatan kuasa, otot, kekuatan perang dan kuasanya. Tetapi Daud tidak seperti itu. Kenapa Daud bisa kuat? Kenapa Daud bisa tambah lama, tambah kuat? Hai anak-anak Tuhan, kita ambil posisi Daud di tahun 2008 ini. Sebab kami percaya ketika kita mengikuti standar Daud, saudaraku, saya percaya Tuhan akan membawa kita semakin hari semakin kuat. Betul kita pelayan, kadang-kala semakin lama semakin lemah. Betul kita sebagai hamba Tuhan, kadang-kala melayani tambah lama tambah lemah. Karena apa? Karena kita pakai strateginya Saul. Saya berdoa supaya saudara tahun ini semakin lama semakin kuat. Persoalannya kenapa kita tidak mampu melakukan itu? Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Yang pertama, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita membaca di dalam Kolose 3 ayat yang kedua maksud saya. Kolose 3 ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kapan kita menang? Kapan kita semakin hari semakin kuat bersama Tuhan? Bukan hanya sebuah urapan saja yang membuat kita kuat, tetapi cara strategi kita itu yang memungkinkan kita akan semakin hari semakin lama semakin kuat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tapi sebelumnya hari-hari ini kita sadari banyak orang yang diurapi akhirnya tambah lemah, dan kadang kita dengar dia jatuh. Ada program yang indah. Kami berikan tema khotbah ini untuk tahun 2008 ini. Makin hari makin kuat. Tapi sebelumnya saudaraku, kita dengarkan sebuah pujian. Dan saya percaya saudara akan diberkati oleh pujian ini. Haleluya. Saat pagi hariku hampiri tahta-Mu Tuhan, dengan segenap hatiku masuk dalam hadirat-Mu. Saat ku naikkan syukurku bagi-Mu ya Allahku, ku rasa kehadiran-Mu
beri kekuatan bagiku. Takkan pernah ku berpaling darimu, oh Yesus, sebab telah kau buktikan besar kasih setiamu. Kini tibalah saatnya, ku mau memberi yang terbaik bagimu ya Tuhanku, untuk selama-lamanya pujianku. Saat pagi hari ku hampiri tahta-Mu Tuhan, dengan segenap hatiku masuk dalam hadirat-Mu. Saat ku naikkan syukurku bagimu ya Allahku, ku rasa kehadiran-Mu, beri kekuatan bagiku. Takkan pernah ku berpaling darimu, oh Yesus, sebab telah kau buktikan besar kasih setiamu. Kini tibalah saatnya, ku mau memberi yang terbaik bagimu ya Tuhanku, untuk selama-lamanya pujianku. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya ketika saudara masuk tahun baru, seperti tadi Alkitab, kita rindukan peperangan strategi cara Daud, amin. Kita diurapi bukan untuk kita lemah. Kita diurapi berarti persiapan roh kita lebih kuat seharusnya. Tetapi kenapa Saul semakin lama semakin merosot, tetapi di sisi lain Daud semakin lama semakin kuat. Ada hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, sehingga waktu saudara lemah, kenapa kami pelayanan kami kok lemah Pak Pendeta? Kenapa bisnis kami semakin lemah Pak Pendeta? Kenapa hubungan suami istri semakin renggang Pak Pendeta? Sederhana, hari ini tahun 2008 ini membawa kita untuk semakin hari semakin kuat. Alasan yang pertama, seperti tadi dikatakan bahwa dalam Kolose 3 ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas. Saudaraku, ini bukan berarti berpikir perkara-perkara yang di angkasa, tetapi ini justru mengajar kita untuk bening hati dan jernih dalam pikiran kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lihatkah engkau bahwa orang-orang, sering saya melihat di jalan-jalan, ya, sering saya melihat di jalan-jalan, apa yang terjadi? Banyak orang-orang gila itu, ya. Kenapa orang gila itu nggak sakit-sakit? Roh Kudus mengajar saya, kenapa dia kok tidak sakit-sakit? Rupanya saudaraku, orang gila itu tidak punya pikiran-pikiran negatif. Taunya dia makan saja di tempat sampah, dia makan begitu. Saya tidak pernah dengar orang gila itu stroke, saudara. Saya tidak pernah dengar. Tetapi yang kita lihat itu, oh, orang yang kaya, yang pejabat tinggi. Kenapa? Karena banyak pikiran. Oleh sebab itu tepatlah Alkitab, bahwa pikiran yang benar akan membawa kita untuk semakin maju bersama Tuhan. Oleh sebab itu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kalau saudara ingat sesuatu,
pribadi astronot, saya pernah baca satu perikop tentang astronot. Astronot itu saudaraku, dia keluar dari atmosfer. Ya, dia di sana itu makannya liquid, jadi makanan yang dikemas begitu kecil. Karena saya pernah juga makan makanan itu waktu saya ada di Amerika, saya beli begitu kecil sekali, tapi begitu mahal. Dan saya membaca literaturnya itu menandaskan bahwa orang yang sudah ada di angkasa 3 bulan kah, 4 bulan kah, dan saudara tahu kenapa orang itu bisa kuat, saudaraku? Karena mereka harus keluar dari atmosfer. Alkitab berkata, ya, bahwa udara ini telah dikuasai oleh si jahat. Yang membuat tubuh kita lemah, yang membuat roh kita lemah, itu adalah kekuatan gravitasi bumi kita. Saudara tahukah? Gravitasi itu adalah berbicara tentang ketertarikan kepada bumi. Kalau manusia sudah tertarik kepada bumi, pikirannya pasti kotor. Kalau orang sudah mulai tertarik kepada bumi ini lebih daripada Tuhan, pasti pikirannya macam-macam. Saudaraku, astronot ini setelah pulang diselidiki, semakin muda, semakin sehat. Kenapa? Karena dia keluar daripada bumi ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu dengar baik. Suatu ketika saya pelayanan di daerah Las Vegas, saudaraku, ada seorang yang kena virus HIV, kena AIDS, saudaraku. Waktu itu apa yang terjadi? Saya datang ke sana, saya kunjungi orang itu. Dia divonis dokter, kurang lebih 2 atau 3 minggu dia pasti mati. Saya berkhotbah singkat kepada anak itu, dan apa yang terjadi saat itu? Saya cuma berbicara, Pak, saya mengerti bahwa Amerika tidak mampu memberikan kesembuhan atas penyakit ini. Amerika tidak mampu memberikan obat kepada penyakit ini. Tetapi Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat. Dengan kata lain, saudaraku, walaupun sehebat negara Amerika yang bisa menciptakan segala sesuatu, saudaraku, ingat, masih ada yang tidak bisa dibuatnya untuk mengobati AIDS, kecuali hati kita. Kalau hati kita gembira, maka diciptakannya, dibuatnya lah apa yang saya sebut, yaitu obat AIDS itu. Haleluya. Dan pada saat saya doain, orang itu menangis, saudaraku. Setelah itu 2 hari dari berselang saya dapat kabar bahwa orang itu sembuh total. Virusnya tidak ada lagi. Karena apa? Hati yang gembira, obat Allah itu kuat. Tuhan ciptakan melalui obat itu. Haleluya. Saya percaya tidak ada satupun penyakit yang tidak bisa tembus orang. Tapi hati yang gembira, tidak ada orang yang bisa ditembus oleh penyakit apapun. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hal yang pertama, kapan kita bisa semakin hari semakin kuat? Hal yang pertama, waktu hati kita dan pikiran kita bersih. Sikapi, boleh BBM naik, boleh ekonomi naik, boleh segala sesuatunya sembako naik. Tapi kalau pikiran kita benih bahwa Allah selalu menjaga, Allah selalu berperang ganti kita, saya percaya saudara tidak akan pernah takut. Sebab pembelaan kita itu pembelaan Allah Israel. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, kita membaca dalam 1 Samuel 18 ayat 1 sampai 5. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Haleluya. Kata seperti jiwanya sendiri itu disebut seperti tubuhnya sendiri. Haleluya. Kapan kita ini bisa semakin hari semakin kuat? Di tahun 2008 ini, saudaraku, saya berdoa supaya hidup saudara semakin hari semakin kuat. Dari mana? Kuncinya sederhana. Engkau harus bisa bersatu dengan anak raja itu. Waktu Daud bersatu dengan Yonatan, saudaraku, Yonatan itu anak raja. Kita tahu anak raja itu siapa. Raja bukan raja dunia, raja di atas segala raja. Itulah Yesus Kristus, Tuhan namanya. Waktu engkau dekat dia, bersatu dengan dia, berpadu rohmu dengan roh dia, saya percaya, saudaraku, saudara akan semakin hari semakin naik. Haleluya. Selama ini hati kita berpadu kepada ekonomi, hati kita berpadu kepada masa depan. Hari-hari ini roh kita berpadu kepada hobi, sehingga apa? Hidupmu semakin lemah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan.
Apa yang harus kita mengerti hari-hari ini? Kita tahu pasti tahun 2008 adalah tahun semakin hari semakin kuat. Saya berdoa, waktu kapan engkau akan semakin kuat? Waktu hidupmu berpadu dengan Dia. Sebab di sini dikatakan, saudaraku, waktu Daud berpadu, ya jiwanya berpadu dengan Yonatan, saudaraku, anak raja itu. Ayat 3 dikatakan 1 Samuel 18, Yonatan mengikat perjanjian, saudaraku, mengikat perjanjian, made a covenant, ya, sebuah perjanjian. Saya percaya janji-janji Allah itu ditulis. Kenapa mesti janji-janji Allah ditulis dalam Alkitab? Karena janji-janji Allah pasti digenapi. Manusia tidak mampu menempati janji. Kenapa Tuhan berani janjinya ditulis? Karena janjinya pasti digenapi. Oleh sebab itu jelaslah, kalau engkau lemah, Alkitab berkata, oh datanglah kepadaku, sebab aku akan memberikan kelegaan. Semakin kuat, semakin kuat. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seberapa jauh kita ini sekarang punya perjanjian. Lebih banyak kita berjanji kepada orang lain, tapi kadangkala hidup kita tidak kita berikan sebuah covenant, perjanjian dengan Allah. Hari ini dengar baik, tahun 2008 kita pasti harus melangkah lebih maju, saudaraku. Kenapa? Karena hidup kita sudah ada sebuah perjanjian. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab itu, kalau saudara membaca di dalam Matius 25 ayat yang ke-40, di sana dijelaskan begini. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Saudaraku yang terkasih, orang yang berpadu kepada Tuhan, maka punya kepekaan sosial yang tinggi. Sekali lagi, kapan kita ini hidup benar? Kapan kita menyenangkan Tuhan? Sederhana. Waktu hidup saudara berpaduan dengan Tuhan. Waktu hidupmu berpaduan dengan Tuhan, pasti hatimu juga melekat atas jeritan-jeritan orang lain. Selalu saya katakan, untuk membuat umur panjang sederhana, ikuti janji-janji Allah. Visi Allah akan membuat saudara semakin dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, hari ini dengar baik melalui program ini. Kapan kita semakin hari semakin kuat? Waktu hidupmu, pikiranmu, hatimu bersih di hadapan Tuhan. Sehingga pikiranmu kau ciptakan untuk menjadi sesuatu yang positive thinking. Yang kedua, saudaraku, kapan kita semakin maju? Waktu hidup kita bersepadanan dengan anak raja di atas segala raja itu. Saya percaya bersama Tuhan itu indah pasti pada saatnya. Haleluya. Yang terakhir, saudara, kita membaca dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-26. 1 Samuel 17 ayat 26 dikatakan begini. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu, yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat itu sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Saudaraku, dikatakan di sini, ya, barisan daripada Allah yang hidup. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Berarti kalau Allah yang hidup, dia bergerak. Saya kasih tahu, kapan kita ini, saudaraku, semakin maju? Dengar, waktu kita selangkah lebih maju dengan iman. Selangkah lebih maju dengan iman. Kita tidak akan pernah merasakan keajaiban Tuhan ketika Daud hanya tetap stay di barisan. Saudara harus breakthrough, terobos, melangkah demi maju bersama Tuhan. Saya percaya Musa punya obsesi firman, sehingga dia berani menerobos laut Gosom. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Sadrak, Mesak, Abednego berani menerobos api. Karena apa? Dia melangkah dengan iman. Seberapa jauh, saudaraku, selama ini hidup saudara stagnasi karena bobot imanmu sekarang ini mulai loyo. Saya mengerti, Bu, saya mengerti. Kenapa hidup kita semakin merosot? Sederhana, karena imanmu telah merosot. Kembali ke posisi hati. Karena iman itu sebuah kunci kontak. Waktu engkau kunci kontak, kelihatannya kecil. Tetapi kapal yang besar digerakkan dari satu kontak yang kecil. Mobil yang besar, pesawat yang besar digerakkan dari satu kontak yang kecil. Oleh sebab itu, dengar baik hari ini. Hari ini bahwa hanya satu, yaitu kunci kontak kita, iman kita. Waktu
waktu kunci kontak kita ini bekerja, saat itu juga maka kuasa Allah akan bekerja. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seberapa banyak saudaraku merindukan tahun ini adalah tahun kemenangan. Sejauh saudara hidupmu clear dengan Tuhan. Kalau hari tahun 2005, saudaraku, saudara punya perusahaan mulai bangkrut, punya pendidikan semakin merosot, pelayanan semakin merosot, jangan takut, sebab masih ada janji Tuhan yang berlaku. Ikutilah jejakku, ikutilah pimpin aku, sebab bersama aku engkau akan cakap menanggung masalah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara melihat di sini dalam 1 Samuel 17 ayat 20, kita lihat 1 Samuel 17 ayat yang ke-20, ya. Orang yang masuk di dalam peperangan rohani, melangkah dengan iman. Di sini dikatakan, lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga. Artinya apa? Konsepsi lama. Kita bisa bertindak dengan iman. Waktu konsepsi lama, dengar baik, waktu konsepsi lama kita tinggalkan. Tahun baru bukan hanya hati baru, bukan hanya pikiran baru, bukan hanya iman baru, tapi konsep-konsep itu harus baru. Segalanya harus berstandarkan firman. Dan lebih lagi itu ayat yang ke-32 dijelaskan begini dalam 1 Samuel 17. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu itu akan pergi melawan orang Filistin. Orang yang punya iman selalu menguatkan, bahkan Raja Saul diberikan kekuatan. Yang terakhir ayat yang ke-45 dikatakan dengan baik, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saya mengerti, Ibu. Saya mengerti. Kalau engkau melawan Goliat, engkau tidak mampu. Kalau engkau melawan persoalan tambah nggak mampu. Tahun 2008, tahunnya semakin tinggi, persoalan semakin tinggi. Tapi kata-kata Daud, jangan pernah engkau melawan Goliat dengan dirimu. Lawan Goliat. Ya, tandingkan Goliat. Oh, samakan Goliat dengan kekuatan bapakmu. Saya percaya, saudara pasti maju. Satu ketika anak saya pulang dengan nangis-nangis, saya dengar dia bilang, Papa, anak itu nakal, Papa. Setelah di depan anak itu yang lebih gede dari dia, gua bilang sama bapak gua, hari ini, saudaraku, kita punya bapak yang ajaib. Waktu engkau melawan Goliat-Goliat yang besar, katakan, gua bilang bapak gua, tahun ini akan jadi tahun kemenangan. Tundukkan kepala, saya akan berdoa buat saudara. Bapak, kami percaya tahun ini engkau yang ciptakan. Tahun ini engkau yang beri, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, tahun ini buat saya adalah tahun pesta. Biasanya pesta harus ada korban-korban dalam hidup kami. Kami mau, Tuhan Yesus, biarlah hidup kami menjadi korban yang terbaik buat engkau. Ajar kami, didik kami, buat hidup kami, Tuhan, bersih di matamu. Buat hidup kami, Tuhan, punya standar hidup yang itu lekat berpadu dengan rohmu. Buat hidup kami melangkah dengan iman tahun ini. Pasti hidup kami semakin maju dan kuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan sekarang saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara ingin konseling, saudara bisa hubungi nomor-nomor telepon yang telah ada. Pesan saya, maju terus dalam Tuhan. Sampai berjumpa dalam program yang lain. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Selamat tahun baru. Maju terus dalam Tuhan. Haleluya. Amin.